Masih ingat kan, bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel? Nah, di dalam sel terdapat inti sel, yang di dalamnya terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan, dikenal dengan nama kromatin. Benang kromatin ini nantinya akan menebal membentuk kromosom. Kalau diamati lebih mendalam, ternyata di dalam struktur kromosom terdapat materi genetik yang disebut gen. Gen inilah yang paling berperan dalam pewarisan sifat dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya. Ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika. Orang yang pertama kali menemukan konsep genetika yaitu Bapak Gregor Johann Mendel, atau dikenal sebagai Bapak Genetika. Parental biasanya diberi lambang P besar. Parental artinya induk atau orang tuanya. Filial dilambangkan huruf F. Filial adalah keturunan. Ada dua macam filial yang harus adik-adik pahami. Ada F1 artinya keturunan pertama, maksudnya adalah anak-anaknya. Sedangkan F2 artinya keturunan kedua, sama saja seperti cucunya. Ingat ya, F2 bukan berarti anak kedua, tapi keturunan kedua atau anak dari F1. Jadi biasa kita sebut cucu. Istilah selanjutnya adalah gen. Di awal kita sudah membahas sedikit tentang gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Dalam istilah genetika terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Gen dominan adalah gen yang menutupi atau yang menang. Biasanya dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutup atau kalah. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Istilah berikutnya adalah genotip. Genotip berupa gabungan gen yang sifatnya tidak tampak atau tidak terlihat dari luar. Biasanya dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip ada dua macam, yaitu genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang sama persis. Misalnya A besar, atau A kecil. Bisa sama-sama besar atau sama-sama huruf kecil. Untuk yang sama-sama huruf besar disebut juga genotip homozigot dominan. Sedangkan yang sama-sama huruf kecil disebut genotip homozigot resesif. Sedangkan genotip heterozigot dituliskan berupa gabungan huruf yang tidak sama. Ada huruf besar dan ada huruf kecil. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Selanjutnya, lawan dari genotip adalah fenotip. Fenotip adalah sifat-sifat yang tampak atau terlihat. Biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, bentuk hidung, mata, dan lain-lain. Ada lagi istilah alel. Alel adalah pasangan gen di dalam kromosom yang sama. Contohnya seperti yang tadi ada A. Selanjutnya ada hibrid dan hibridisasi. Kalau hibrid adalah hasil persilangan antara dua individu yang mempunyai sifat beda, sedangkan hibridisasi adalah mengawinkan dua jenis makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat yang unggul. Dalam pemuliaan tanaman, sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasar pada penemuan yang dilakukan Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Varietas hibrida dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk yang disilangkan. Padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Contoh padi hibrida misalnya varietas sembada, IR64, Koi Apple, Alize, Intani, PPH, beras prima, dan varietas IPB4S. Varietas padi IPB4S dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah lebih kurang 112 hari penanaman. Memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama tunggal, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Selain padi juga ada jagung hibrida. Misalnya hibrida C1, hibrida CP1 dan CPI2, hibrida IPB4, hibrida Pionir 2, Malin, Metro, dan varietas Bima. Jagung varietas Bima 14 Batara merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serealia melalui persilangan. Varietas hibrida Bima 14 Batara ini dapat dipanen sekitar lebih kurang 95 hari setelah penanaman. Memiliki tinggi lebih kurang 199 cm dan perakaran yang kuat sehingga tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Kelobot jagung menutup rapat sehingga tahan
penyakit karat dan penyakit bercak daun. Bentuk biji jagung ini seperti mutiara dan berwarna kuning. Jagung varietas 514 Batara ini mampu menghasilkan hasil panen sebesar 12,9 ton per hektar. Selain memiliki potensi hasil panen yang tinggi, tanaman jagung tersebut juga tidak mudah busuk, sehingga cocok digunakan sebagai pakan ternak sapi dan domba. Selain padi dan jagung, banyak varietas tanaman hibrida yang merupakan hasil pemuliaan tanaman. Antara lain sebagai berikut. Pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan hewan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya, unggas yang mampu menghasilkan banyak telur atau sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Tahu ayam potong atau ayam boiler yang sering dikonsumsi masyarakat? Nah, ternyata ayam potong atau ayam boiler ini sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam boiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya antara lain Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya, ayam boiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Contoh jenis ayam boiler dari Asia yaitu jenis Brahma, yang berasal dari India. Ayam boiler dari Inggris misalnya jenis Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek tetapi menghasilkan banyak daging. Ayam boiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock. Memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lezat.